Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Ya. Jadi apa-apa pekerjaan yang baik seperti biasa kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share ini ialah berkenaan dengan wira. Sekali kita hold dulu sebab play number dah tutup. Hold dulu. Oke, assalamualaikum, sambung jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu kenderaan di mana masalah ini adalah wira 1.5 mmc. 1.5 mmc. Jadi kereta wira itu ada di sebelah kita nih. Inilah. Ini kereta ini, masalah dia kereta ini tidak hidup. Ya. Walaupun nampak simpel lah, kita sekarang matikan dulu sebab dia bising. Oke, kereta ini dia mati. Dipahamkan kereta ini masalah dia tiba-tiba konon matilah. Tidak tahulah itu cakap owner. Jadi untuk kita melihat keadaan di sini, coba kameramen boleh tengok macam mana kita nak cek wiring dia. Kita terpaksa buka semua sebab kena kita sudah cek daripada luar, tiada juga tanda-tanda kita jumpa masalahnya, dan kita takut ada masalah daripada kunci, ada wiring putus di sana. Jadi kita sudah cek semua, ada konektor di sana, ada berapa speed. Jadi terpaksa kita buka. Macam mana saya boleh settle nih buat benda ni? Saya settle ni masalah dia sebab ialah kita cuba ikut dia punya flow wiring, dan kita sudah cek wiringnya pun pening. Kita tidak tengok mana-mana, kita study satu-satu dan terpaksa kita bongkar nih. Ini kita bongkar satu-satu wirenya. Ya, ini kita tengok dia ada 6 pin. Kameramen mungkin boleh flash. Oke, ini dia punya ada 6 pin wire. Ini pun kita ada 2 pin. Ini 1 pin dia, nanti kita belajar di diagram. Jadi untuk kereta MMC untuk makluman lah ya. Sebab kereta wira MMC ni dia tidak sama dengan wira video. Kalau video dia ada crankshaft sensor. Kalau MMC dia tidak ada crankshaft sensor. Kalau tidak ada, macam mana dia tahu tu firing order? So sekarang kita tengok apa beza MMC. MMC dia ada seperti inilah, throttle body pun dia tidak sama. Dia punya TPS pun begini, dia pakai kabel. Kalau kita tengok yang video, TPS-nya tidak sama, dia pakai motor, dia punya idling. Kalau ini idlingnya dia pakai nih di bawah nih, servo dia nih dia punya idling. Kalau video tidak ada dia punya tidak ada dia punya ISC itu, ataupun idling control servo itu tidak ada seperti ini. Dia gunakan butterfly yang sama. Oke, jadi yang kita mau bahas ini bukan perbezaan video dengan MMC. Yang kita mau bahas hari ini, kenapa customer itu datang. Jadi kereta ini mati. Dan kita sudah cek api tidak ada masuk di coil. Jadi kita cek api pun tidak ada. Jadi masalahnya api, mana tidak. Kalau kita nampak di sini, kita pun tidak tahu. Mana satu api, mana satu kita grounding, ya, mana satu signal output pergi CU, mana satu yang pergi meter RPM. Oke, jadi sekarang ini kita sudah hasil study jam 2 malam tidur. Kita belajar satu-satu, kita cek satu-satu, insya Allah kita telah buat konklusi, kita buat satu diagram dia. Kita belajar, itulah terpaksa kita bongkar sebab kita nak tes satu-satu, ini pergi mana, ini pergi mana. Sebab saya cari di Google susah sangat dia punya diagram, tidak jumpa. Ya, kita jumpa pun ada kereta tidak IQ tidak kita paham. Jadi saya mengambil keputusan untuk kita bongkar semuanya ini, untuk kita study. Satu-satu ini pergi mana, dan hasilnya seperti mana yang nampak di video tadi, terbongkar semua wiring dia. Puncanya ada satu saja, yaitu kereta ini tidak hidup, dan kita cek api tidak ada. So kita untuk mengetahui benda ini lebih detail, untuk lebih mudah paham, oke, di hadapan saya ini adalah diagram distributor assembly MMC 1.3. Untuk MMC video tidak sama. Diagram distributor assembly MMC 1.3, 1.5 dan 1.6 wira. Kenapa disebut sebagai distributor assembly ataupun distributor yang dikumpul semuanya? Sebab ini dikenali sebagai distributor assembly. Oke? Jadi distributor assembly ini dia ada coil. Coilnya duduk sini. Saya kameramen sini.
Yang ada pin 2 nih, ini koil api. Nih 2 nih yang ada 2 pin. Yang ini dia punya apa orang pakai ECM pun boleh jadi. Dia juga akan camshaft sensor, dia juga di dalam nih. Inilah firing order semua daripada sini. Dan yang di hujung bontotnya ada lubang-lubang nih. Ada nomor, coba lihat kameramen, 1342 nih. Ini 1342 ini adalah dia punya distributor. So itu sebab kenapa disebut distributor assembly, sebab di dalam ini dia ada 3 dalam 1, yaitu coil ada dalam, dia punya camshaft sensor signal firing order pun ada di dalam sini, dan yang terakhir dia punya distributor pun ada di dalam sini. Sebab itu kenapa barang ini mahal, sebab dia cantum semua 3 dalam 1. Siapa yang selalu dengar 3 dalam 1 tuh, inilah salah satu barang yang cerewet di dalam ni lah. Sebab dia kawin semua, satu rosak kena ganti seketul. Apalagi kalau bukan ori. Kalau bukan ori memang kena ganti seketul. Kita nak ganti koilnya saja tiada jual. Untuk Wira MMC ya. Jadi Wira MMC ni ada cerewet sikit ya. Jadi untuk macam mana saya boleh menghidupkan kenderaan ini ya, untuk lebih mudah paham, kita tengok diagram MMC. Oke, kereta yang ini adalah distributor assembly DA. Kameramen boleh tengok DA, distributor assembly. So ini kepala dia nih, kepala nih. Nih 2 wire nih ini. 2 wire yang ini. Yang 6 wire tuh nih, nampak pin kameramen? 1 2 3 4 5 6, nampak? 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 wire nih, 1 2 3 4 5 6. Kalau kita melihat pada distributor assembly ini, macam mana kita mau tahu mana input, mana output, mana signal, mana yang dari kunci, mana yang dari pergi ECU, mana yang pergi RPM. Oke, saya akan jelaskan melalui diagram yang ini. Oke, kalau kita melihat sekarang ini, ya, yang 2 wire tadi itu yang ini, kameramen boleh ke sini. Yang 2 wire itu yang ini, kita tengok, yang ini 2 wire. Ini 2 wire ini, oke. Ini 2 wire dia. Satu ini adalah daripada kunci yang merah hitam ini dari kunci. Yang satu ini warna putih ini adalah daripada RPM. Ini RPM, yang warna putih RPM, warna merah putih, hitam putih ini adalah daripada kunci. Mesti ada karan. Masa saya sampai di kereta, karan ini tidak ada positif. Mungkin satu orang pemimpin boleh kasih on ya. Muat. Jadi kita akan kasih on kunci. Jadi mesti syarat dia mesti ada positif di coil dia. Ini pergi coil. On kunci. Oke, merah. Tapi ini orang pun kasih dari kipas ya. Oke, kameramen tengok sini, kadang di dalam kamera dia tidak nampak merah. Nampak nih kamera? Nampak merah? Merah. On kunci sekarang sudah ada merah dia. Betul? Nampakkah kameramen? Ini tidak nampak merah, nampak hijau pula yang kamera tu kan? Nampak nih. Merah. Oke. Sebelahnya adalah RPM, ini tidak payah tengoklah. Yang penting ada kunci daripada ni. Oke, off. Yang kedua, kalau kita nampak off dulu. Yang kedua kita mau tengok lagi diagram seterusnya, yaitu wire positif nomor 1 adalah daripada nomor 1 ini ikut dia daripada output ke ECU. Oke, nomor 1 output ke ECU yaitu pergi coil plug, yaitu putih. Nampak? Yang ini putih. Oke, tengok sini. Kita cabut Yang ini adalah daripada putih ya. Itu 1. Nomor 1 itu adalah ini daripada ECU, yang ini menghasilkan percikan api, ini pergi coil plug warna putih. Lepas itu kita tengok nomor 2. Nomor 2 ini adalah direct grounding. Nomor 2 direct grounding. Kalau kita tengok, ambil multimeter 1. Macam mana kita mau tahu dia direct grounding atau tidak? Oke, ini nomor 2 adalah grounding hitam. Ini grounding. Ini grounding. Oke, nomor 3 adalah firing order input ke ECU, yaitu kalau nomor 3 di sini tengok, nomor 3 input camshaft sensor ke ECU. Warna dia coklat les merah. Oke, coklat les merah kalau kita nampak di sini, kameramen. Oke, ini coklat les merah ya, ini coklat. Dia kata les merah, saya ini rabun-rabun sudah. Saya tidak tengok dia merah ke apa nih. Coklat les merah. Yang ini adalah firing order, yaitu 3 daripada atas. Nih. Oke. Ini daripada pergi ECU. Yang ini dari ECU yang putih, yang coklat nih daripada pergi ECU. Yang ini daripada firing order nomor 3 sini. Nomor 3 tengok kameramen. Oke, maksudnya nomor 3 di sini. Kameramen boleh nampak Oke, nomor 3. Saya kira 3 ini 1 2 3 ini.
3 nih. Yang nomor 3, nih, mananya input. Nomor 3 adalah input cam sub sensor. Mananya dia dapat firing order, dia hantar ke ECU dulu, baru dia balik ke yang warna putih tadi itu. Oke, yang nomor 2 ini adalah grounding. Oke, maksudnya sekarang input masuk dari sini ECU, dari ECU dia hantar balik firing order, dalam masa yang sama dia hantar ke injektor. Oke, dalam masa yang sama dia hantar ke injektor, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk positif, dia punya warna ini dia gabung. Injektor 1, 2, 3, 4 nih, ini injektor. Mungkin kameramen boleh tengok sini, ini namanya injektor. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita sekarang kasih habis dulu untuk nomor 3 ya. Nomor 3 sudah tadi ya, yaitu kalau tengok sini putih, input cam sub, warna wire coklat, list merah. Ini saya punya orang cakap merah lah, saya tidak pasti, tapi dia 3 dari ini. Coba kameramen boleh tengok ada merah kah coklat list merah nih? Saya tengok macam coklat saja nih. Inilah kita tidak ada tengok diagram mana-mana, kita hanya berdasarkan wiring saja. Dan kita buat continuity, baru kita buat graph. Coklat list merah lah kau nampakkan. Ya, coklat list merah. Lepas tu itu adalah input. Nomor 3 ni input pergi ECU, dia tahu piston nomor berapa naik. Wire warna ini yang penting. Nomor 3 ni sangat penting. Inilah yang menentukan firing order nih, nomor 3 nih. Yaitu warna coklat nih, coklat list biru. Oke, terusnya nomor 4. Nomor 4 ni sebenarnya pergi ECU juga ya. Tapi ini tidak dapat tapi dia semua pergi ECU juga. Ini kita pergi ECU. Dia pergi ECU juga. Tapi tidak tahu apa peranannya, lebih kurang macam dia dapat RPM dari sini juga. Tapi yang paling penting yang saya tunjuk tadi, ini kita tidak dapat cari nomor 4. Jadi kepada mereka yang tahu apa fungsi nomor 4 firing order sini, nomor 4 punya wire nih, tapi dia signal negatif juga pergi ECU juga. Warna dia nomor 4 adalah input signal ke ECU, coklat list hijau. Dia punya input saja pergi ECU. Untuk tujuan apa yang nomor 4? Allahu alam. Kalau tahu boleh share di komen. Oke, nomor 5 adalah positif. Nomor 5 adalah positif daripada kunci ya. Input daripada kunci hitam, list putih. Betul, daripada kunci hitam, list putih. Kameramen boleh sini? Ya, tengok hitam, list putih ya. Ini hitam, list putih. Ini dari kunci penting ya, wire dia besar ya. Ini putih, boleh nampak kamera? Hitam, besar ya, hitam, listnya putih. Jadi sekarang hari itu dia datang, tidak ada warna merah. Sekarang sudah ada ya. Oke, on kunci. Hitam list merah, betul? Merah, ada sudah? Nampak? Merah, betul lah? Hari itu tidak ada ya. Yang ini pun tidak ada. Jadi kita pening mau cari. Dari kunci pun tidak ada. Ini sekarang ada sudah ya. Jadi semua sudah ada. Jadi yang terakhir, open dulu takut weak battery. Oke, kipas pun dia kasih direct. Aku pun tidak tahu lah owner dia ini kenapa lah suka sangat direct, ataupun ada orang lain kah. Tak payah direct nanti kuat makan bateri. Banyak saya sudah bahas di benda lain. Oke, balik pada persoalan nomor 5 adalah direct daripada kunci. Warna dia adalah mana saya punya tadi itu, laser tuh. Oke, kalau kita nampak input daripada kunci hitam list putih. Jadi ingat, di antara semua 6 ini hanya satu positif. Yang satu lagi input daripada grounding, hitam full nih. Input daripada grounding hitam full. Macam mana kita tahu input grounding ada 2? Hitam, nomor 2 dengan nomor 6 semua grounding output nih, grounding input nih dua-dua negatif. Jadi kita tahu dia macam mana dia grounding direct, senang saja. Mana yang berbunyi bila kita uji, itulah direct grounding. Oke, direct grounding. Oke, dengar bunyi ya. Oke, jadi tahu macam mana kita kasih confirm direct grounding, kita ambil sejak wire yang hitam tuh. Kita ambil contohnya nih, hitam kan. Contoh kita ambil hitam nih. Ini direct grounding kan nomor 2, betul? Nomor 1 Nomor 1 di ujung. Oke. Hitam kan, betul kan ada direct grounding, ambil saja, itu cocok di bodi kereta ataupun negatif. Mananya ini direct grounding, tidak ada masalah. Lepas itu kita tengok tadi, dengar bunyi ya. Tengok sini, kameramen. Kita cocok warna hitam Nomor 1, betul nomor 1 direct grounding kan. Kita tarik cucuk negatif. Oke. Jadi grounding yang kedua adalah 3 dari atas, betul? Mana lagi saat ini? Hitam. Kameramen tengok sini. Hitam nih. Direct grounding, betul? Kita ambil, cucuk. Alright, mananya grounding sudah lengkap. Syarat untuk menghidupkan distributor mesti ada grounding 2, 1 positif, 1 input signal daripada pergi ECU, 1 output daripada ECU ke distributor. Jadi yang nomor 4 saya tidak tahu apa fungsinya nomor 4 ini, cuma ada wiring pergi ECU juga dia. Yaitu input signal ke ECU. Aku tidak tahu, mungkin fungsinya sebagai
RPM kah ataupun tambahannya saya tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah 1, 2, 3, 5, 6. Nah, ini kita tahu. 1, ini memang output daripada ECU setelah mendapat input daripada nomor 3 masuk ke ECU, yaitu firing order dari sini. Nomor 3 yang penting. So, input ada 2, input ada 1 negatif masuk, kemudian dia keluarkan balik ke nomor 1 tadi. Nah, maksudnya dia masuk nomor 3 di sini. Oke, kameramen boleh sini ya. Ini menghadap begini, ini puli. Ini puli ya, dia duduk beginilah. Puli. Dia duduk begini. Oke. Nomor 1 ini, 1. Saya punya laser mana tadi? Oke, nomor 1 nih. Saya ulang-ulang banyak kali ini sebab bukan semua orang paham wiring. Kalau yang paham itu terima kasih sajalah. Diam-diam saja kalau paham betul sangat pasal wiring, kita share saja. Oke, nomor 1 adalah dari atas. Nomor 2 adalah ini. Ini 1 pin dia. Ini 1. Ini adalah output dari ECU setelah mendapat signal daripada nomor 3 tadi ini. Ini 3 nih. Ini grounding nomor 2. Nomor 3 nih firing order input pergi ECU. Ini output keluar daripada ini untuk hasilkan api. Untuk ini negatif semua, negatif. Lepas tu nomor 4 tidak ada function, masih mengkaji lagi kenapa lagi ada nomor 4 ni. Nomor 5 adalah daripada kunci 1 2 3 4 5, ini kunci mesti ada, dan yang terakhir adalah grounding direct tadi adalah nomor 6. Ini 6 terakhir. Jadi kesimpulannya untuk menghidupkan distributed assembly ini perlu ada 2 grounding, 1 positif, 1 input, 1 lagi output daripada ECU. Semua negatif, cuma 1 sahaja positif. Jadi untuk membuktikan kereta ini hidup ke tidak, kita akan tengok. Untuk bahagian injektor, oke, semua bagian aliran 6 wayar sudah. Oke, aliran 2 wayar, daripada kunci hitam putih sudah tadi. Saya ini tadi, sekali lagi saya ulang. Ini, 2 wayar nih. Ini pergi coil Kan tadi negatif dari firing order. Yang 2 wayar tuh ini. Mana sudah dia ya? Nih. Ini pergi coil. Tapi 1 coil ini positif saja. Jadi negatif dia dapat dari mana ini coil api untuk hasilkan percikan api. Itu yang tadi nomor 1 dari atas tadi itu. Itu negatif tuh. Positif sudah direct di sini. Ini positif sudah ada. Nampak ini daripada kunci. Daripada kunci positif direct dia on. Yang satu ini negatif. Yang 1 wayar lagi RPM. Nih RPM. Ya, betul lah. Ini RPM Nih. Yang ini adalah positif. Atas ini. Yang bawah ini adalah RPM. Yang positif daripada kunci RPM adalah negatif. Berapa laju itulah dihantar di signal di sini. So di sini ada positif sahaja 1, yaitu paling atas kalau menghadap beginilah. Paling atas ada positif, bawah adalah RPM. Oke, jadi berapa laju putaran engine begitulah RPM punya laju. Oke, daripada kunci. Untuk bagian injektor, hasil daripada nomor 3 tadi ini, input dia dapat dari nomor 3, dia juga menghasilkan data untuk memberi arahan ke injektor nomor 1 hingga nomor 4. Untuk injektor wayar nomor 1 dan 4 untuk positif, dia punya wayar hanya warna 1 saja wayarnya, itu hitam list merah, betul? Kita tengok injektor, betul tak? Hitam list merah, ini kita kasih detail lah. Mungkin ada juga yang nak share di dalam. Hitam list merah, betul? Ini, kameramen boleh tengok. Hitam list merah, betul? Sebelah pun hitam list merah, betul? Sebelah pun hitam list merah, betul? Kameramen boleh fokus di laser tu. Hitam list merah. Okey, sini pun merah. Sini pun merah. Maknanya positif dia looping. Yang menjadi firing order adalah piston warna negatif sahaja, yaitu yang ini. Ini daripada ECU. Kalau kita nampak injektor nomor 1. Oke, kalau kita tengok injektor nomor 1, kuning, list biru. Kita tengok, betul? Kuning, list biru. Ini di mana timing belt, itulah nomor 1-nya. Kuning, betul? Kameramen, list biru, betul? Ada list biru? Kuning, list biru. Boleh nampak fokus dia? Kuning les biru kasih dekat. Boleh nampak Kuning les biru kah hijau tu? Biru. Biru Lepas tu injektor nomor 2 firing order. Injektor nomor 2 di sini injektor kuning les hitam sebelah dia. Kuning les hitam untuk negatif firing order ya. Kuning les hitam, betul? Ini kuning les hitam, betul? Nih, hitam betul. Nampak kameramen boleh nampak? Saya tak tahu kalau nampak di kamera. Ini kuning les hitam Oke, yang terakhir yang ketiga adalah injektor nomor 3. Yang injektor nomor 3 dari ECU. Sini injektor nomor 3 biru les hijau, betul? Biru les hijau. Biru les hijau. Ini biru, stripnya hijau, betul lah? Betul? Strip hijau. Oke, yang terakhir adalah injektor nomor 4 firing order dari ECU negatif.
ialah hijau muda, les putih, betul? Kita tengok hijau muda, les putih. Hijau muda, les putih. Boleh tengok injektor nomor 4. Okey, hijau muda, les putih. Okey, jadi komplit lah. Jadi syarat untuk menghasilkan api kereta ni ada dua masalah dia datang. Satu, elektrik pump tidak jalan. Itu masalah pil pump saja. Masalah relay pil pump. Jom sini. Okey, selesai bahagian pengapian. Ini yang kita cerita ni pasal api saja. Okey, pasal minyak ini kereta pun tidak naik sebab relay masalah. So kalau kita tengok relay pil pump di sini, kameramen boleh tengok sini. Okey, ini pil pump dia. Okey, kameramen tengok sini. Okey. Sebelah kiri kalau tengok ni kiri, coba kiri macam elektrik pump. Sini ECU, sorry. Ini elektrik pump nih. Sekejap caranya begini saja kalau mau tahu setelah hidup. Ini sebelah kiri, meter mana meter? Oke, salah satunya ada elektrik pump, tapi ikut diagram yang saya buat sebelum ini. Yang ini adalah ECU, yang ini adalah pil pump. Nanti kita ada bagi diagram hari itu, jadi boleh rujuk balik sana lah. Sebab saya tidak boleh ingat semuanya. Yang pasti ECU sebelah sini. Yang ini adalah pil pump. Jadi hari itu kita ganti relay saja. Alhamdulillah elektrik pump sudah jalan dan relaynya pun kita ganti saja. Dan ini ECU oke, sebab logo engine masih keluar. Dan alhamdulillah setelah kita tukar nih ECU pil pump dengan ECU ECU pil pump, relay pil pump dengan relay ECU dia kawin ya di sini. Boleh tukar, tapi sebelah kiri saya nih biasanya EFI lah. Jadi sekarang kita coba tes dulu mana satu yang EFI. Kalau saya tes api sana tiada, saya cabut dulu nih. Senang saya mau tahu mana satu ini. Aduh. Mau tahu dia mana satu relay ini. Kita masuk dulu balik. Kita tengok sebab ini relaynya pun relay bagus juga lah. Kalau 1.6 dia tidak boleh dicabut. Dia relay 1.6 nih dia masalah sedikit. Sekarang kita try cabut dulu dia. Kita cabut pula dengan dia punya ini semua. Oke, coba tengok tes kalau dia ada api. Jadi caranya cek begitu. Mat, coba kasih masuk dalam housingnya dulu. Kasih on set sedia. Oke. Yang ini kita tengok on kunci saja. Coba start. Tes kejap. Sekarang nih kita kasih mati dulu. Saya kipas jalan terus, takut weak battery. Kita masukkan dulu. Muat kasih masuk nih. Saya mau bercakap satu hal lagi. Oke, masukkan. Ini masukkan dulu macam biasa. Jadi kalau kita tidak tahu, sebab kita tidak berdasarkan diagram, senang saya kita mau tahu cabut ini. Waktu kita cari dia punya cari satu besi kah ataupun nih. Kalau tidak ada api, mana yang kau cabut tuh EFI lah. Jadi sekarang ini kita sudah nih cari untuk yang tuh. Kita tunggu dulu orang bawa besi. Oke, jadi sekarang ini kita tengok kita kekurangan Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita buka kereta macam ni lah kan, kita tidak tahu mana satu elektrik pump, mana satu pil pump, mana satu ini kan. Kita tes lah cabut tu relay. Kalau tidak berbunyi itu pil pump punya lah itu. Sebelah tu ECU punya lah. Jadi mungkin kameramen boleh hold dulu sekejap, kita cari itu alat bikin tes tu. Ini elektrik pump. Ini adalah EFI. Lain kali aku sudah cakapkan EFI punya. Yang ini adalah pil pump. Sebelah kiri saya pil pump, yang sebelah kanan saya adalah EFI. Jadi sekarang relay kita sudah ganti. Kita pasang balik lah. Kita mau tengok hidup ke tidak kereta ni. So kita tengok masalah kereta ni api tidak ada. Yang ketiga lagi masalahnya ada, yaitu coil. Jadi setelah kita cek api, banyak betul masalah ini kereta. Kita sudah cek ini api sudah ada seperti mana dalam diagram ini sudah ada api. Kita cek sudah semua sini. Oke, kita cek semua ini begini. Kameramen boleh sini ya. Kita sudah cek nih, itu hari tiada. Sudah kita cek, kita pasang. Alright. Kita pasang semua ini, ada semua api. Sudah semua ada api, enggak juga hidup. Mananya itu coil distributed assembly. Sekarang ada api, on kunci. On sudah. Oke. Yang ini pun ada api betul. Yang wire besar ini paling penting ini ada api betul. Ada api ya.
Jadi masa itu hari ini kereta ada api sudah, itu sudah oke semua, negatif sudah grounding cukup, tapi still tidak hidup. Kita ganti yang ini, ganti dia punya distributor assembly, alhamdulillah hidup sudah. Jadi kereta ini 4 dalam 1 penyakit dia, elektrik pump tidak jalan, relay masalah, wiring api PIC ini tidak ada. Jadi sudah siap semuanya, bersambung semuanya. Ini pula lagi masalah. Jadi memang banyak masalahnya lah, 3 dalam 1, 4 dalam 1 tidak tahu. Jadi kita sekarang adakah kita berjaya menghidupkan kereta setelah kita mengenal pasti semua soket-soket dia ini semua ikut SOP yang telah ditetapkan. Alhamdulillah kereta ini hidup setelah kita ganti distributor assembly. Hari itu kita tidak salahkan yang ini sebab wiring ada masalah. Api daripada sini tidak ada ya. Kita cek begitu hari itu tidak ada positif. Coba terus satu kali lagi. On kunci. Cahaya kasih mati. Oke, hidup merah. Bila sudah ada dua-dua hidup nih, barulah kita boleh kita try start dah. Jadi kalau semua ada grounding, ada dari grounding, ada signal dari ECU ada, so kita salahkan distributor assembly. Oke, off. Aku weak battery. Ini pun ononya pun direct kipas nih. Jadi saya mengharapkan orang-orang customer di luar janganlah kasih direct kipas. Dia bikin weak battery satu, jangka panjang, engine akan masalah, ring piston belum lagi panas, engine sudah dia tinggi sudah. Jadi kita mengharapkan supaya janganlah kasih direct, ikutlah kilang. Ya, kilang sudah cantik-cantik sudah buat. Siapalah kita ini? Kita ini bukan engineering, kita bukan engineer. Ya, kita ini pomen saja. Jadi apalah hak kita untuk ubah-ubah benda yang boleh ikut normal. Kalau selagi benda itu boleh ikut normal, ikut sajalah. Kenapa juga kita mau ubah-ubah benda yang sudah ada lagi dia punya normal, ikut saja. Pasti ada efek sampingan sekiranya kita ubah-ubah, tidak mengikut spek kilang ya. Jadi sekarang kita akan start nih kereta. Adakah kereta ini berjaya dihidupkan? Insya Allah kita tengok sama-sama. Tadi dah hidupkan, masa penggambaran kedua kita matikan, saya bising. So kita try lagi satu kali, hidup ke tidak? Oke, on. Oke, start lagi. Lagi. Ini kereta ada masalah, dia punya idling rendah. Kita cabut dulu kipasnya nih. Ini kipas pun bikin habis baterai saja. Oke, start. Oke, kameramen boleh maju sini. Hidup sudah ya. Kamera hidup sudah. Ini tengok sana belting tuh. Kamera tuh tengok belting. Hidup Oke, sekarang kita tengok kereta sudah hidup. Oke, matikan. Oke, start. One tick ke tidak? Lagi. Oke, kereta sudah dihidupkan. Alhamdulillah ini belting dia bunyi sebab itu alternator pun macam ada kakinya patah. Itu isu lain lah. Itu isu lain lagi kita baiki nanti. Cuma yang penting sekarang ini kereta dah berjaya dihidupkan, yaitu 3 saya isunya. Elektrik pump tidak jalan, relay masalah, api tidak masalah, ada wiring putus di tengah, kita sudah baiki. Dan setelah semua wiring oke, api sudah nampak, tidak lagi hidup, barulah kita salahkan ini distributor assembly. Dan kita sudah ganti distributor assembly yang baru. Kameramen ke sini sedikit. Ya. Di sini. Jadi distributor assembly yang ini baru kita sudah ganti. Coba rest. Oke. Jadi sekarang kita off lagi satu kali. Oke, try start. Oke, kereta telah berjaya dihidupkan. Jadi dia punya konklusi daripada perbincangan ini adalah diagram distributor assembly MMC. Macam mana kita boleh settle benda nih kalau ini sendiri kita tidak paham. Jadi berapa hari ini, 3 hari ini saya belajar ini, saya study, baru saya buat dalam papan tulis untuk tatapan kita bersama. Jadi sekiranya ada benda ini tidak ngam, boleh komen di ruang komen untuk pembetulan kalau ada yang tidak ngam lah. Kita bukan pandai, kita cuma share saja apa yang kita tahu, dan alhamdulillah kita berjaya hidupkan. Di mana api tadi yang sini tidak ada, sekarang sudah ada, dan api yang nomor 5 ini tidak ada sebabkan ada putus tengah di sini. Ada putus di sini, dan terpaksa kita bongkar nih wiring, dia duduk dalam sini. Di wiring nih, dalam ini kita bongkar semua ini kita sudah buka, kita bungkus balik ya. Ada berlaku putus dalam wire itu. Jadi terpaksa kita buka. Tapi sebelum kita buka, memang kita hati-hatilah untuk memastikan tiada wiring lain lagi yang terputus sebab benda ini rapuh, sudah tua.
Nah, jadi inilah sedikit perkongsian. Mungkin kameramen boleh ke sini untuk bagi dia gambaran secara sepintas lalu, secara perlahan untuk memudahkan orang paham. Nah, kalau boleh buat gambar overall dan juga gambar by detail satu-satu. Oke. Oke, kita tengok macam mana tuh prosesnya wiring. Ini kita tidak ada tiru di mana-mana. Ini hasil daripada kita punya apa nama idea kita. Kita bongkar, kasih telanjang satu-satu wayar, kita buat continuity, ini pergi mana, barulah kita lukis. Hasilnya yang inilah, kita buka ini wiring, waktu kita lukis dengan color-colornya sekali ada. Oke, jadi itu sajalah setakat ini kita punya penggambaran. Insyaallah sekiranya video ini agak crowded sedikit, minta maaf banyak-banyak sebab kita ini bukan bukan ada teks, bukan ada skrip yang kita belajar 3 hari 4 hari dulu kita baca, tiada. Ini spontan dan orang bilang sepintas lalu. Jadi kita tidak boleh lama-lama saat keretanya orang ambil, nanti ilmu ini tidak dapat di-share. Jadi sekiranya ilmu ini bagus, ya, sekiranya ilmu ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share, ataupun mungkin boleh komen sekiranya diagram saya ini perlu diperbaiki kah, ataupun ada komen-komen yang lebih baik daripada saya, boleh komen di bawah. Jadi kesimpulannya cerita hari ini ialah kita coba menyelesaikan satu masalah wira di mana wayar positif tidak ada dan ternyata putus di tengah. Jadi terpaksa kita buka sebab kita tidak tahu di mana dia putus, dan hasil daripada bongkaran wayar itu terhasillah diagram seperti ini. Dan kita buat lukisan supaya mudah paham lah, ya. Saya rasa kameramen boleh nampak tulisan kecil ini. Nih. Boleh nampak kah? Kecil sangat. Boleh nampak? Oke, jadi itu sajalah. Sekiranya video ini bagus, kita akan kemaskan kereta ini dan insya Allah kita akan bagi dengan customer. Mudah-mudahan customer paham bahwa bukan senang kita nak wiring satu benda ni, nak troubleshoot bukan senang. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber lama ataupun yang terjumpa channel ini kerana sudi melihat video saya. Mungkin agak kelang kabut sebab kita tidak ada skrip, tidak ada persediaan, memang spontan saja. Yang penting niat kita mau tolong customer ini supaya siap keretanya, insya Allah. Jadi sekiranya ada video yang kurang, tidak jelas, agak crowded, minta maaf, itu kekurangan daripada saya. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.